Malam-malam. Selamat malam semuanya. Hari ini tanggal 26 Januari 2025 kita IG live di penghujung bulan pertama tahun 2025. Mulainya malam, saya baru sampai rumah. Tadi habis pergi. Iya. Gimana nih teman-teman long weekend? Ada di Jakarta atau lagi jalan-jalan? Oke, selamat malam semuanya. Teman-teman yang udah ikutan kemarin diskon 49% buku saya, semoga udah pada kedapetan semua ya. Terus udah mulai dibaca juga buku-bukunya. Kalau ada yang nggak paham bisa DM di IG atau juga di Telegram. Iya, malam semuanya. Oke. Malam ini kita akan, emang sih lagi long weekend, hawanya masih hawa-hawa liburan ya. Gak apa-apa, kita bahas sedikit tentang market. Mau bahas malam semuanya, mau bahas saham. Terus kemarin juga ada yang DM tanya tentang Sing Dollar ya. Oke, ntar sebentar saya buka juga tentang Sing Dollar. Kita lihat dulu IHSG. Oke, sebentar ya, saya balik dulu layarnya. Ini ya, ini grafik IHSG di time frame weekly. Kalau ngelihat kayak gini, ini enggak banget sih sebenarnya ya. Candlenya minggu depan sih potensinya untuk melemah kalau ngelihat candle bentukan kayak gini ya teman-teman. Jadi ya semoga aja IHSG bisa tetap bertahan di atas level 6.932 nih ya. Semoga aja dia bisa terus bertahan ya di atas level ini. Sebentar, kayak kurang tinggi ini ya. Bentar biar lebih enak ngelihatnya. Nah nih kan, ini Telkom. Oke, ini Telkom. Langsung ya saya bacain aja deh Telkom ya. Ini chart weekly Telkom dari November sampai sekarang itu dia sideways ya. Sideways di rentang antara 2.500 sampai 2.800-an. Ini untuk Telkom. Jadi kalau misalnya saat ini kan di 2690. Kalau sampai dia menguat maka resisten terdekat pertama di 2760, kemudian baru di 28 sampai 2860. Kalau dilihat Telkom tren jangka panjangnya itu menurun. Tuh ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk Telkom. Ini nggak enak ya. Enggak. Ini bukan layar yang biasanya sih. Laptop saya lagi ada di servis ya. Oke, IHSG dulu sebentar. Nih, jadi IHSG tuh minggu depan ada potensi pelemahan ya teman-teman. Ada potensi pelemahan. Level support yang pertama ada di sini di area Fibonacci 7032, kemudian di 6932. Selama dia masih bisa bertahan di atas dua level ini, potensinya ya masih ada untuk naik. Jadi diperkirakan dia bergerak di rentang ini 6932 sampai 7174 supportnya tadi. Semoga bisa terus bertahan di atas ini ya. Nah terus kita lihat ini pas terbuka Astra ya. Ini Astra adalah chart daily. Chart daily ini Astra level supportnya itu kita langsung lihat aja di sini ada di 4.720 ya. Jadi Astra itu, nah nih ya, Astra itu emang sideways ya. Jadi dia tuh kalau dari Desember itu sampai sekarang geraknya di situ-situ aja gitu. Nah level 4910-nya ini yang dari kemarin jadi support, jadi resisten, bolak-balik di situ ya. Halo Febri, kangen RTA. Iya, udah lama ya. Iya, belum ada jadwal lagi nih dari CSA untuk ngajak RTA. Semoga masih ingat ya pelajarannya Febri. Oke, kita lihat MDKA.
Nah, MDKA kalau dilihat ya, ini kan nih chart weekly. Nah, ini kalau kotak ini tadinya tuh dia sideways di rentang kotak ini. Begitu dia break ke bawah 2200, turun ya ke target berikutnya. Targetnya ada di 1570. Saat ini ada di 1600. Jadi MDKA kalau misalnya dia menguat, maka resisten terdekatnya ada di 1800 sama 1925. Supportnya ada di 1150. Kalau kita lihat trennya memang dari September ya arahnya turun. Kalau mau lihat tren jangka panjangnya juga begitu tuh teman-teman. Ya, trennya arah turun gitu. Ini untuk MDKA. Ya, begini. Oke. Apalagi nih? Kita lihat tadi ada yang tanya, kemarin ada yang tanya BBRI sekaligus ya update BBRI. Jadi BBRI rebound ya dari level di sini 3840 rebound sampai ke di sini. Ya, di sini udah ada support resisten Fibonacci-nya di 4400. Nah, kalau lihat bentukan kayak gini, ada potensi BBRI menguji kembali level 4080-nya nih untuk BBRI ya. BBRI itu chart saya ingetnya di sini nih. Bentar ya. Nih, tuh. Nah, BBRI ini kan chart weekly ya. BBRI teman-teman bisa pantau pakai MA20. Ya, itu aja. Terus apalagi nih? SGD IDR. Jadi Sing dollar terhadap rupiah ya. Jadi saya pakai chartnya weekly. Ngelihat seperti gini ada potensi untuk Sing dollar ini terus menguat terhadap rupiah ya. Resisten yang akan dihadapi di level 12.200-an. Ini adalah area all time high-nya. Ini area all time high-nya. Jadi ya kalau yang ada keperluan Sing dollar ya seperti ini. Jadi ada kecenderungan dia menguat terhadap rupiah gitu ya. Oke, kita lihat USD. USD ya. Kita lihat USD IDR. Nah, USD ini bentar, kayaknya bukan yang ini nih chart saya. Sebentar ya. USD IDR. Iya, yang ini nih. Nah, ini kan udah ada gambarnya. Jadi USD IDR itu level resisten terdekat kemarin di bulan Juni 2024 itu di 16.400 ya. Kemarin itu minggu lalu itu sempat 16.384, sekarang 16.169 ya. Kalau misalnya ada pelemahan, maka USD ini ada potensi menguji ini 16.000 gitu. Baru berikutnya kalau pelemahan yang berlanjut baru ke 15.8 gitu. Jadi waktu itu ada yang tanya, saya sempat nulis di sini tuh, kapan ke 14.000? Pada saat dia lagi di sini, on the way ke sini. Ya kapan ya gitu. Jadi ngelihatnya step by step, kan ini ada Fibonacci. Jadi turun naiknya lihat setangga, turun setapak demi setapak kayak gitu mudahnya ya. Ini untuk USD. Jadi kalau misalnya ada pelemahan ya di situ 16.000 terus 15.8 gitu. Nah, lanjut XAU. Ya, XAU ini emas terhadap rupiah. Nah, biasanya nih teman-teman, biasa ini kan 2 hari lagi nih ada tahun baru Imlek ya. Saya sih biasanya kalau angpaunya anak-anak tuh diversifikasi investasinya, saya beliin hasil angpau nanti apa yang mereka dapat, saya beliin tuh beliin ini LM gitu. Kalau yang saham itu investasi bulanan gitu, jadi didiversifikasi. Nah, kalau dibandingkan ya, kita buka monthly deh ya. Kita buka nih tahun lalu deh, bulan berapa Sinja, lupa saya juga, Januari kali ya, Januari tahun lalu 2024 nih, masih di harga 1 jutaan.
Sekarang segramnya itu udah 1.400.000. Ini kalau kita lihat di sini ya. Tapi kalau kita lihat di kita buka di sini ya. Harga emas itu lebih tinggi. Harga logam mulia itu lebih tinggi, bisa 1,6-an. Teman saya tuh ada yang toko emas, tiap hari dia update harganya itu lebih tinggi daripada yang kita lihat di chart di toko emas. Nih, saya biasanya lihat bisa harga logam mulia atau di Antam ya, nih di sini. Teman-teman bisa lihat. Harga emas per gram di sini 16. Lihat ya. Nih. 16. Sedangkan di chartnya 14. Jadi ya lebih tinggi. Jadi investasi tahun lalu tuh, yang untuk khusus tahun lalu aja lumayan ya kenaikannya gitu ya. Dengan bisa baca chart ya tahulah kecenderungannya kemana, kira-kira seperti itu. Jadi ya setahun segini tuh dari dihitungnya dari Desember 2023 sampai sekarang naiknya sudah 57%. Ini untuk XAU. Belum ada tanda-tanda pelemahan sih. Ini saya pakai chart monthly ya. Jadi dia bikin all time high terus gitu. Di minggu ini pun dia menyentuh di level 1452. Kalaupun ada pelemahan ya paling ke tangga paling deket di sini 1,4 gitu. Palingnya di luaran turunnya sedikit aja sih. Ini ya untuk emas gitu. Lanjut lagi. Oke. Aku nahan Febri, aku nahan terus beli karena sakit banget ketinggian, jadi milih BBRI. Aduh, nggak baca nih. Febri nahan beli apa nih? Emas ya. Ya kalau investasi menarik karena gini. Febri tanya apa investasi obligasi negara. Saya belum sih. Saya belum ya. Jadi masih saham terus LM gitu. Jadi gini, saya ingat berapa tahun lalu waktu saya baru mulai lari itu tahun 2019 ya. Saya sama teman-teman itu inget banget lari di Ancol. Kita lagi ngebahas soal emas yang naik gitu ya. Saya bilang, "Ya beli aja, nanti bisa tambah naik gitu." Kira-kira omongannya gitu. Terus satu teman saya bilang ini, "Enggak ntar deh tunggu turun." gitu ya. Nah, sekarang 1,6 di luaran. Pada saat ngomong 2019 kita cek ya, 2019 itu di nih tuh waktu itu di zamannya saya lari itu sebelum COVID kan. Saya lari itu bulan Mei ya, Juni pertengahan lah, di sini nih masih 600 ribuan tuh. Nanti dia tunggu naik. Nah deng ini sempat sideways ya waktu habis COVID, tapi begitu break sideways naik terus gitu. Jadi ya kalau memang investasi sih kan buat jangka panjang, jadi kadang-kadang daripada kelupaan gitu ya udah simpen aja gitu sih, pikirannya simple. Saya ngajarin anak saya juga gitu ya, dia ada kewajiban yang lain ya udah, kalau buat investasi udah merem aja. Tapi ketinggian mah ya udahlah, kan kita mau invest jangka panjang dan ternyata terbuktikan ya gitu. Itu untuk investasi ya, beda ya dengan trading ya gitu sih teman-teman. Kayak saya sembari bacain chart. Holly tanya PTBA. Sebentar ya. XAU, SGD, USD. Sebentar. PTBA. Kita lihat rasanya PTBA sih masih PTBA. Ini ya chart daily ya. Nah, PTBA ini kan kalau kita lihat ya, tuh kan dari sejak bulan September kan turun ya. Saat ini dia sih posisinya udah oke ya, posisinya udah oke nih ya, udah nggak bikin lower low gitu. Kalau dilihat, kalaupun besok ada pelemahan, dia menguji 2660, 2630. Mudah-mudahan tertahan di situ dan bisa kembali naik. Selama dia bisa bertahan di atas 2570, potensi penguatan itu masih terbuka. Ini untuk si PTBA gitu ya. Holly Mouza yang tanya PTBA. Wah,
saya manjat dulu nih ke atas, tadi banyak yang belum kebaca. Oke, saya sorry ya, saya manjat chartnya nih, ada yang nggak kebaca tadi nih. Febri, tapi tetap harus diversifikasi. Larang suami invest emas. Tergantung dulu ya Febri, invest emasnya apa. Kalau yang fisik sih nggak apa-apa ya. Jangan pacaran. Kalau jangka panjang, mungkin maksudnya barangnya nggak bisa dijual beli gitu ya. Ya BBRI dapat dividen sih, tapi memang capital gain dari emas beberapa tahun belakangan ini sih lumayan gitu ya Febri. Jadi ya diversifikasi lah gitu. Febri udah beli 2 buku, iya thank you, terus dibaca ya yang Fibo sama Cara Asik. Semoga yang ini kamu udah punya juga. Ini kan buku yang pertama. Kalau buku yang kedua kan yang Cara Asik Belajar Fibonacci, itu buku Fibonacci yang pertama. Oke, ada yang tanya tadi Seladah BBCA, terus Medco, ADMR. Bentar ya, saya catat dulu. Soalnya chatnya kelep. BBRI kan tadi udah ya. Akra, BBRI Akra. MDKA udah kayaknya sih. Ya, diversifikasi saya baru itu aja sih. Diversifikasinya. Gak apa-apa Bu, masih ada waktu untuk mulai investasi. Kan kalau memang chartnya jangka panjangnya naik terus, ya setiap turun beli aja. Bu, serius nanya, beli emas digital itu rekomen gak? Jujur ya Febri, saya pribadi sih yang fisik. Rekomen apa enggak? Saya aliran apa ya? Aliran orang zaman dulu kali gitu ya. Belum pernah mengulik. Kalaupun saya pernah beli yang digital, paling belinya cuma 1 gram, sedikit banget karena belum berani gitu. Emas digital di Pegadaian itu saya belum bisa berkomentar karena saya sendiri belum menjalankannya gitu. Yang saya jalankan adalah yang konvensional, jadi saya nggak bisa komen tentang emas digital gitu. Kata Pak dosen saya beli fisik aja, tuh Pak dosennya bilang pun sama. Kalau masih digital mungkin yang kayak forex gitu ya, itu sih trading ya, lebih ke trading. Tapi kalau saya investasi, saya pribadi sih yang konvensional gitu. Maaf ya belum bisa komentar yang digital. Kalau investasi tuh belum, karena saya nggak menjalankan itu. Ci mohon bantuan obat. Sebentar ya, obat PTRO bentar nih, karena chatnya udah banyak, saya catetin dulu ya yang tadi kelelep gitu. TPIA. Oke. Ini saham apa Ci? Ini PTBA ya. Trisna udah beli, diskonnya 40%, 49%. Iya, thank you. Semoga bukunya juga bermanfaat ya Bu Trisna. BRMS Bumi Dewa kayaknya diskon 45%. Diskonnya sebenarnya 49%, mengikuti umur. Ya, jadi diskonnya 49%, kecuali buku yang ini nggak dapat 49% karena biayanya di atas itu gitu ya. Itu semua juga jual, yang penting cepet, bisa jadi berkat buat teman-teman gitu ya. Aliran konven, iya diskon ambiar banget deh kayaknya. Diskonnya udah gede banget itu, merayakan ulang tahun. Ya, oke. King, abis ini kita King. Saham obat, oke.
In Love belum beli. Iya nih, In Love ini buku Fibo pertama saya, yang ini ya. Oke, ini udah sampai bawah. Sekarang saya mulai bacain dulu Akra ya. Kan tadi takut yang tadi nanya tuh kelelep chatnya, jadi saya bacain Akra. Ini Akra saya buka chart weekly ya. Kalau kita lihat Akra dari April, ini April sampai sekarang tuh arahnya lagi turun gitu ya. Nah kemarin sampai di area support Fibonacci 1020, terus kan rebound deng. Ya gini, harga tuh udah kayak naik turun tangga. Kamu lihat sampai sini, ketika rebound kemana? Ke sini sampai sini. Kalau misalnya nggak kuat ya dem ke sini lagi gitu. Jadi kelihatannya Akra ini ada potensi untuk bergerak di rentang 1020 sampai 1200. Kalaupun dia menguat, dia akan tes ke sini ke 1300-an gitu. Sementara untuk Akra seperti itu. Maison Chen, saya inget nih Maison Chen namanya, soalnya kayak nama bakery, Maison Bakery gitu. Iya, beli 5 buku diskon maksimal. Iya, cepetan deh karena itu diskon cuma setahun sekali ya. 5 buku itu ada beberapa yang memang saya bener-bener diskon, bukan untung, yang penting bukunya cepet keluar gitu ya. Terus BBCA, kita lihat King BBCA ya. Nah King ini sepertinya terbuka potensi untuk menyambangi 8.975. Ini adalah support berikutnya ya, support Fibonacci ini ya. Kalau misalnya King BCA ini minggu depan rebound, maka area resistennya itu di 9625 sampai 97 ya. Tanda-tandanya sih belum kelihatan, ada tanda-tanda tuh ya. Masih terlihat tanda-tanda, ini kan daily ya. Terlihat tanda-tanda ke 8975 gitu ya. Itu untuk BCA. Terus Medco sebentar saya buka Medco, sepertinya ada di sini. Nah ini Medco ya. Medco area support 1095, support terdekat, support berikut di 1000, kemudian resistennya ada di 1775. Ini ya Medco. Jadi teman-teman, ini tuh udah saya gambarin. Saya tuh tinggal ngebaca teman-teman ya. Jadi ini ada Fibonacci, ini ada resisten. Saya alirannya technical klasik yang sederhana gitu. Jadi tinggal baca, ini ada garis. Ini segala garis yang ada di sini ada maknanya semua. Jadi nggak cuman sekedar sih. Mungkin kalau yang belum paham nggak ngerti nih maksudnya apa. Tapi kalau yang udah ngerti gitu ya cara bacanya, nah ini ada maksudnya. Kok bisa dia berhenti di sini? Kayak tadi kita lihat chart IHSG. Nih, kok bisa sih di sini ada potensi melemah ya gitu. Tuh, ini ada satu di Fibonacci. Nah itu semua teman-teman untuk bisa ngerti kayak gitu, itu tuh saya udah nulis rangkaian bukunya itu yang cara asik baca candlestick. Tapi tinggal dikit banget ya teman-teman, karena kemarin udah bener-bener dikeluarin semua. Itu bukunya udah tinggal sedikit banget, jadi kayak tinggal di bawah 10. Ini sama Fibonacci, mana tuh buku ya? Ini nih 3 ini ya. Dan khusus yang 2 ini udah tinggal dikit banget ya. Jadi kayak harus nunggu nanti cetakan berikutnya, takes time gitu ya. Nah itu tadi sampai mana tuh? Medco udah, terus ADMR ya, simple teman-teman. Yang udah kemarin Maison Chan yang udah beli bukunya, pelan-pelan aja dibaca, dirangkai satu demi satu lah, itu dia ya. Nah ADMR ini masih gini tuh, cenderungannya arahnya masih ke selatan ya. Nah ADMR kalau lihat ini ke sini, ini 1085, ini 790. Jadi kalau lihat jangka panjangnya masih ada potensi ke bawah sini gitu. Nah terdekat ADMR itu supportnya ada di 990. Kalau 990 ditembus ya lanjut ke bawah sini gitu sih. Siap 8 nin ya. BRMS Bumi Dewa ya. Oke, itu udah ya untuk ADMR. Udah, bentar, Akra udah. Oke,
CBDK. CBDK ini kemarin itu saya ngukurnya itu pakai waktu dia belum IPO, ada di grup Happy Tradefester itu ngukurnya pakai manual ya Fibonacci. Kalau yang ini udah ada chartnya. Sebentar, rasanya saya udah bikin kok CBDK. Bentar ya. Sebentar. Nah, CBDK ini 7.775 ini sebentar. 7.775 ini jadi supportnya. Sekarang. Kemudian support berikutnya ada di 7125. Resisten terdekatnya itu di 9.300 nih. Ya. Jadi kalau dilihat CBDK itu ada potensi bergerak di rentang 7.550 sampai 9.350. Kalau dia bisa bertahan di atas 84, potensinya ke 93. Sebaliknya potensinya ke 7775. Gitu sih. Ini kan saham baru IPO ya. Ya udah. Ya gitu. Ya jangan serakah. Kira-kira sih gitu sih kalau saham baru IPO, ya. CBDK. Terus obat. Nah, saya tanya, lihat dulu nih obat ya. Oke. Masih ini ya. Obat masih Oke, ini obat. Obat area resisten berikutnya di 1005. Ya. Terus bentar, ada satu lagi rasio 3618-nya belum dibuka. Nah, apaan tuh, Ci? Nah, itu dijelasin tuh di buku Fibonacci. Mestinya sih teman-teman yang udah punya pasti tahu ya, udah dijelaskan. Apalagi di buku yang pertama di In Love with Fibonacci. Jadi obat ini ya, area resisten berikut ada di 1000 ya. Terus supportnya ada di 775 gitu. Masih arahnya sih masih ke atas ya. Terus PTRO. Bener ya, Petrosi support di 3420, resisten di 4310. Masih nih kan, sampai Fibo turun, sampai di sini turun. Jadi kayak orang naik turun tangga, napak tilas gitu ya. Ini untuk PTRO. Terus TPIA kita lihat satu-satu. Jadi saya nggak mungkin nggak ada Fibonacci tuh di chart saya. Jadi pasti ada ya. Nah, TPIA seperti ini. Saya tambahin dulu. Nih. TPIA resisten terdekat di 7000. Sekarang 7025 ya. Supportnya di 6425. Kalau dia bisa ditutup di atas 7000, berikutnya di sini 7600. Ini adalah chart weekly gitu ya. Ini untuk TPIA. Terus nah, ini jangan sampai lupa katanya, siap BJTM ya. BJTM bentar saya buka weekly. Nah, BJTM itu area resisten di 600. Ntar dulu, terdekat 585, kemudian 600. BJTM biasanya Februari bagi dividen ya.
Februari bagi dividen, teman-teman. Nah, ini udah mulai naik nih. Ya, Trisnani. Jadi biasanya BJTM itu Februari bagi dividen. Ini kan udah mau habis ya bulan Januari, tinggal depan. Jadi nanti ya gitu. Jangan kaget kalau misalnya pas dia habis bagi dividen, habis itunya turun. Karena apa? Karena dia udah naik duluan gitu. Jadi ya kalau yang trading mesti pilih sih, mau bener-bener trading atau mau capital gain gitu. Jangan sampai ntar kegigit gitu ya. Bu Trisnani ini kan tadi enggak, iya ya Ibu Trisna ya yang nanya BJTM. Kemudian BRMS nih, ada yang bilang jangan sampai lupa ya BRMS. Oke, BRMS. Gini BRMS-nya. Gimana? Coba kita lihat sama-sama. Nah, menurut kamu potensinya BRMS utara apa selatan? Coba deh temen-temen deh. Nih BRMS kan semua pasti udah tahu ya tuh. Dari akhir tahun dem naik. Nah, menurut kamu BRMS ini potensinya utara apa selatan nih? Potensinya. Coba teman-teman deh. Menurut teman-teman BRMS utara apa selatan? Tuh, bentukannya kayak gitu. Nih, saya sembari nyatetin ya yang chat yang udah kelewat. Coba, menurut kamu utara selatan nih BRMS. Pupus, BRMS utara, berarti naik. Oke. Verdi, sideways. Oke. Nah, beragam nih, seru nih. Cakgun, selatan. Yang satu bilang utara, yang satu sideways, yang satu selatan. Trisnani selatan, Bright selatan. Oh, yang selatan lebih banyak nih. Dewi Tuti selatan, Cipto selatan, Chen selatan, Roban BCA. Udah tadi BBCA. Nanti dilihat ya rekamannya abis ini di IG ya. Jadi pada bilang selatan, ada yang bilang utara, ada yang bilang sideways. Oke, saya yang bacain. Potensinya sideways itu ada di rentang 332 sampai 430 gitu ya. Kalau hammernya di bawah, tunggu hammer itu adanya di bawah. Saya belum lihat ada hammer sih di sini ya. Jadi kalau ngelihat kayak gini, saya bacanya begini teman-teman. Jadi kalau misalnya BRMS bisa bertahan di sini di atas 380 nih ya, dia ada potensi ke 430. Tapi kalau dia nggak bisa ditutup di atas 430, dia bisa sideways di rentang-rentang sini. Nah, kalau dia ditutup di bawah 332, dung. Gimana? Ada nggak contekan lain menurut teman-teman? Walaupun ini bentuknya bentuknya belum belum perfect kalau dibilang triangle, tapi kita bisa lihat di sini 332 ini supportnya gitu. Ya ini penting nih 332 ini gitu ya. Jadi benar semuanya potensinya, ada yang bawah. Iya. BRMS turun dikit ya, turun dikit sini 380. Saya gedein ya, teman-teman nih. Tuh, kelihatan? Nih 380. Kunciannya di situ. Ya. Harap diingat, dia udah naik berbulan-bulan dari Agustus sampai sekarang gitu ya. Oke. BRMS udah, sekarang kita ke bumi. Tuh. Ya, kira-kira begitu. Ya. Ya kan? Ini dari sini, kalau di sini udah lower low. Nah, low, lower low, lower low. Nah, kalau ditutup di bawah 109 ke 91. Nah, ini weekly ya. Ini udah sebulan ini dia nggak bisa ngelewatin 123. Nih, level ini 123. Nah, jadi ada potensi untuk bergerak 109, 123. Nggak bisa nih, 123-nya nggak bisa ditutup. Nah, kalau bisa baru ke 134 gitu. Gitu ya. Jadi saya bacain 1-2 langkah ke depan. Tapi kalau ngelihat potensi kayak gini, ya gimana ya? Ya itulah gerakan setapak demi setapaknya. Ya. Terus dewa. Nah, saya inget nih dewa nih.
Nah, Dewa ini kemarin lihat di sini tuh, dia sempat waktu market lagi jalan ya, dia sempat break triangle, tapi ternyata pas penutupan dibanting gitu ya. Kalau ngelihat potensi kayak gini, ada potensi dia kembali testing 107 lagi ya. Selama nggak ditutup di bawah 107 masih ada potensi. Sama lagi levelnya 123 nih. Lucu ya, bisa sama ya. 123. Tuh, nggak bisa lewatin 123. Kok bisa sama? Dari bulan Desember nggak bisa ditutup di atas 123. Nah, itu tuh kunciannya ya. Jadi kelihatannya sih bisa sideways ya. Terus ITMG, bentar ya. ITMG ini weekly ya. Jadi ITMG itu selama dia bisa bertahan di atas 25.000, dia ada potensi sideways, bergerak di rentang 25 terus ke 26.500, baru resisten berikutnya 27.900. Nah, sekarang ada di 26.325. Nah, resisten berikutnya ada di 26.800. Itu. Jadi dia rentangnya tektok-tektoknya di situ untuk si ITMG. ITMG itu April ya. Ya, April suka bagi dividen. Ini bulan Januari gitu ya. Oke. Terus Pegas, perusahaan gas negara. Pegas ini area resisten 1710, kemudian 1780, supportnya 1545. Kita tambahin ya pakai ini 20 tuh. Selama dia masih bisa bertahan di atas MA20, arahnya masih utara sih. Ya, ini untuk Pegas. Oke. Terus kita lihat lagi Adaro. Tadi ada yang tanya Adaro udah atau belum? Nih, Adaro. Aduh, gimana nih? Pelik. Ya, dia bagi dividen gede sih, tapi gini ya. Jadi Adaro nih kalau ditutup, udah ditutup sih. Ditutup di bawah 2320. Sekarang di 23. Ada potensi dia menguji ya ini, supportnya itu ada di 2000 gitu. Gimana ya? Tadi siapa yang nanya Adaro? Nggak enak ngejawabinnya, apalagi kalau kamu kalau mudah-mudahan belum punya sahamnya gitu ya. Terus MAPI. Oke, aku liatin ya MAPI bentar ya. MAPI ini inget saya pernah bikin kemarin di IG story. Jadi teman-teman saya suka update ya di IG story. Jadi nanti teman-teman ngeliat. Jadi MAPI ini ada di area support. Nah, nih area support dari tahun kemarin ya, Juni itu area supportnya di kisaran 1300-an. Nah, kemarin ini di 1335 ya. Ditutupnya. Ini chart daily. Jadi ada area support di sekitar 1300-an, kemudian 1270 gitu. Jadi kalau misalnya kamu beli sekarang, berarti kan masih spekulasi buy. Kenapa? Karena dia masih belum ada tanda-tanda gitu ya, masih sideways di rentang ini. Memang ada di support, tapi kalau misalnya kita beli di support, kita pahami ketika beli di support kita memang dapat harga di bawah, tapi dia bisa break support. Nah, ketika break support lanjut ke sini. Kan sekarang 13 nih supportnya. Kalau dia break support itu dia lanjut ke sini. Jadi, kalau kita beli di support memang kita dapat harganya murah, tapi support itu bisa ketembus gitu. Jadi harus siap. Ya siapin level stop loss-nya gitu ya, teman-teman. MAPI ini ada di support di 1300-an. Support berikut 1270. Bila MAPI menguat, maka resisten terdekatnya di 1390 gitu ya untuk si MAPI. MAPI masih berada di bawah MA20. MA20-nya ada di mana? MA20-nya ada di 1350. Kemarin tutup 1335 ya. Itu untuk MAPI.
Terus ada yang tanya, oh ya, Elza tanya BRPT. Bentar ya, saya tulis dulu. SMSM. Sebelum lupa, SMSM. Gimana nih? Masih ke bawah ya. Tuh ya. Jadi supportnya di sini Fibo 1765, resistennya 1825. Jadi kayak kejepit gitu, kejepit di sini gerakannya. Nih ya. Tuh. 1765 1825. Kalau dia break baru kita naik kelas ya. SMSM gini. Kalau dilihat trennya juga gimana dong? Gini ya, naik sedikit turun lagi. Nah, ini masih lagi turun nih. Kan gerakan kan gitu ya, cuman turun naik, turun naik. Nah, ini turun belum naiknya. Nah, kalau naik nanti tinggal diukur gitu. Ya, ini untuk SMSM. JPFA, Java nih. JPFA kayaknya yang ini deh chartnya. JPFA. Ayam. Ya, tuh. JPFA masih naik terus. Saya buka weekly. JPFA itu all time high-nya itu di 3100-an. Benar ya? Bentar saya cek. Iya. Tuh. Keren ya. Masih all time high. Nah, JPFA itu ini chart weekly, resistennya ada di 2150, supportnya di 1980. Harga sekarang 2020. Kalau dia sampai aja turun ke sini ke 1775, ya itu dia support ya, support jauhnya. Gitu. Kalau masih punya barang ya di keep aja, belum ada tanda-tanda pelemahan kok. Kita lihat daily-nya. Nah, tuh ya. Pas di sini 1775 1900. Oke. Terus kita lihat BRPT. Oh, BRPT chartnya yang ini. Bentar. Seingat saya kemarin sampai area resisten dia melemah, saya belum lihat adanya tanda-tanda. Iya betul. Tuh ya. Belum melihat adanya tanda-tanda pembalikan arah. Jadi yang ada di grup Happy Trade Faster, saya sempat warning waktu market jalan ada shooting star ya. Nah, teman-teman yang kemarin udah beli buku Mason, yang beli 5 buku itu dibuka buku ini, yang ini dibuka ya, tentang shooting star ya. Jadi BRPT itu masih ada potensi sih, masih ada potensi melemah ya. Support 875 840. Kalau belum punya barang, saya sih masih nunggu gitu, trading. Jadi saya masih nunggu, belum ada tanda-tanda sih. Ya. Ya udah, supportnya 875 840, kemudian 815. Ya, masih arahnya ke bawah. Terus Raja. Raja masih terus ya, kemarin menguji support di 3800, 3630, kemudian support berikutnya 3300. Resistennya 4230. Ini untuk Raja. Weekly ya. Nah, kelihatannya ada pelemahan ya, memang udah ya ke situ. Ya. Oke. Udah semua. ADMR tadi udah, Stok Edu PTRO tadi udah. Lihat supportnya gimana. Stok Edu itu supportnya yang ada di bawah candle. Saya pakai Fibonacci ya. Inco, selalu setiap ada yang tanya Inco, saya inget almarhum teman saya yang ada di Palembang. Bentar ya. Inco, waduh, gimana nih teman-teman? Ini OTW 3130 dan 3010. Bentukannya gini, Inco. Gitu. Fakri, Saratoga. PTBA tadi udah. Saratoga SCMA. Saratoga gini. Ini inget
tadi candle bear MS ya, modelnya sama-sama kayak gini. Saratoga ini weekly ya. Jadi Saratoga ketika ditutup di bawah 1995 potensi menguji 1875, dan ini dia sudah ya kemarin menguji sampai di 1780 gitu. Bentar saya update dulu Saratoganya. Jadi ini Saratoga, bentar ya teman-teman, karena udah begini saya pindah ke sini. Daily. Nah, nih. Jadi Saratoga ketika ditutup di bawah 2000 potensi menguji 1840. Nah, ini udah sampai di sini ya. Sekarang di 1845. Kalau nggak bisa bertahan di level support ini, lanjut dia ke sini 1590. Resistennya di mana? Resistennya di 2000. Terdekatnya gitu Saratoga. Nggak boleh kegeser. Nah, ini saya bacanya pakai Fibonacci. Tadi ada yang tanya cara ngitung supportnya gimana ya, saya pakai Fibonacci gitu ya. Robani, BCA saya ketinggalan. Nggak apa-apa, nanti kamu tinggal nonton rekamannya. Tadi BCA King sudah dibacain ya. Jadi apalagi ya, abis tanya Saratoga, SCMA ya kalau nggak salah ya. Bentar, Saratoga bener nggak sih SCMA? Bentar. Iya betul ya, Fakri. Saratoga SCMA. Nah, SCMA berarti supportnya 152 sama 198. Kalau bentuknya udah gini, kamu tambahin aja MA20 di chart kamu tuh. Selama dia bisa bertahan di atas MA20, ada tanda potensi ke atas gitu ya. Nah, tapi kalau lihat ini SCMA-nya, nah gini nih, tuh ya, potensi tes 156 152 SCMA. Waspada kalau ditutup di bawah 152 ke 135 ya. Berikutnya PGEO. Ben Kumon udah bikin belum? Nih, PGEO rebound sampai ke garis turun. Kok bisa ya? Ya gitu. Nah, berarti sekarang arahnya kemana PGEO? Arahnya tes 940. Supportnya 940 900 gitu. Ya, rebound dekat resisten, turun lagi. Oke. PGEO udah, PTBA udah tadi. Nanang Iwan, BSDE, CTRA. BSDE Bumi Serpong Damai. Nah teman-teman, nih BSDE nya nih udah ada di atas MA20 nih, tuh rapi ya. Nah resistennya 975, saya buka ya. Nah tuh yang, nah ini boleh, aku mau jadi watchlist. Siapa sih tadi yang tanya BSDE? Nanang ya. BSDE udah ada di atas MA20 ya. Berarti resisten 975, supportnya 930 sama 895 gitu. Nih BSDE. Oke. CTRA. Besok saya pantau BSDE nya CTRA sama. Dua-duanya berarti saya mau pantau. Cakep nih yang ini. Resistennya 1080 gitu ya. BNGA. BNGA ya, semoga nggak gini ya. Tadi BSD sama CTRA kan bentukannya gini ya. Nah, tapi ini kan bebaris nih. BNGA nya nggak tebel banget, ada 3 fibo nih. Nahan dia kayak orang betonnya banyak banget gitu mau nahan. BNGA itu 1750 sampai 1775 ini tebel. Ini resistennya. Lihat potensi kayak gini BNGA kan arahnya gini ya teman-teman. Tuh deng ya. Jadi BNGA kalau lihat potensi kayak gini, supportnya itu dia akan uji 17.700 kemudian 1660 gitu ya. Nih double, triple malah nahan. Itu untuk si BNGA. Tambahin lagi deh satu lagi, kita pantau gini ya supportnya. Nah kira-kira begitu deh.
Kalau dia turunnya sampai sini aja bisa nahan, bisa naik lagi. Tapi kalau enggak ya bisa deng ke sini. Itu si BNGA. Oke. Sono Arif udah tadi BSDE-nya, tadi ada yang tanya tuh. Vini Lonova SMRA. Ini Desember 2 tahun lalu nih kita ada grup Vibo Princess, ada meet up. Ini lupa nih nanya SMRA. Waktu itu sih di 500-an ya nih, 540. Nah, dia udah balik lagi ke sini. Jadi SMRA gini tuh kayak gunung ya. Jadi Desember 2023. Betul, 2023. Nih. Henry kalau nggak salah ya. Nah, ini lagi di sini, naik tapi gitu turun naik tuh ya. Sekarang balik lagi ke sini 472. Jadi si SMRA ini sekarang di 460. Supportnya itu di 440, 412, 392 di sini. Resistennya 472, 486. Gitu. Jadi teman-teman yang punya buku cara asik baca grafik yang tadi ada di situ tentang moving average, teman-teman bisa baca gitu ya. Gimana sih ya itu, tapi tradingnya memang mesti sabar sih ya. Emang trading bukan cuma analisa, tapi psikologi juga harus dijaga gitu. Halo Ci, boleh nanya kalau BSD udah masuk watchlist nanti kapan eksekusinya? Pertama saya akan siapkan trading plan saya dulu sesuai dengan trading style saya. Eksekusinya lihat nanti pas market buka gitu. Jalankan trading plannya. Trading plan itu isinya ada buy-nya di mana, sell-nya di mana, stop loss-nya di mana. Nah, stop loss-nya itu kan masing-masing orang beda karena resiko kamu dan saya ngaturnya pasti beda. Terus trading style saya kan beda. Mungkin yang jelas saya bukan scalper, nggak bisa scalper nih sekarang gitu, jadi lebih panjang. Nah, eksekusinya pas nanti market buka itu udah cakep tuh. Nah, tinggal nanti lihat market buka bagaimana. Tapi saya udah siapin trading plan saya dulu gitu ya. Tadi siapa yang tanya? Dohar gitu ya. Jadi teman-teman, saya dulu pikir kalau trading itu yang penting bisa analisa, tapi ternyata enggak. Psikologi itu penting. Bisa analisa, kalau psikologinya hancur juga gitu ya. Penting bisa analisa, tapi habis itu psikologi juga perlu dijaga gitu ya. Oke teman-teman, udah hampir 1 jam sebelum nanti ketutup langsung sama IG, jadi saya udahi dulu. MNB Kitchen ADMR tadi udah dibahas, jadi nanti tinggal denger rekamannya ya. Yang udah punya buku-buku saya ini kan mumpung nih long weekend, yuk dibaca nih. Yang kayak gini nih bisa taruh di samping laptop, jadi bisa dibaca ya. Ini juga tebel, kamu bisa bawa kemana-mana, nggak bakalan rusak ya. Senang sekali bisa sharing malam ini buat yang lagi lebaran yang lagi liburan. Happy long weekend. Yang ada waktu untuk belajar, yuk belajar. Tetap semangat selalu. Kita ketemu lagi di EG Live berikutnya. Dadah, thank you udah beli ya. Selamat baca buku In Love. Bye semuanya.